Hai guys, di video kali ini saya mau bahas salah satu lini mainan non-Gunpla dan apakah mainan ini bisa jadi substitusi buat lini utama Gunpla, khususnya HG ya, atau malah jadi sub-genre baru? Yes, ini Shokugan G-Frame FA, Gundam Caliburn dari seri Gundam The Witch from Mercury yang harganya 750 yen, udah include teks di Japan ya, 10%. Jadi buat bikin satu mobile suit utuh tuh, kalian butuh dua kotak, ini ada part A dan ada part B. Ini saya bahas part A-nya dulu ya. Jadi buat di box A, biasanya berisi armor dari sebuah Gundam yang sebenarnya bisa jadi Gundam utuh, cuma nggak ada artikulasinya, beneran kayak patung doang lah. Ada bagian torso, waist, kepala, tangan, kaki, bahkan backpacknya. Terus dikasih stand base yang bentuknya tuh mind blowing banget lah, nanti saya liatin ya. Terus di kotak B biasanya isinya tuh entah weapon atau backpack yang lebih detail, dan yang paling penting dikasih frame articulated biar si G-frame ini tuh punya artikulasi yang lebih luas. Terus dikasih bagian-bagian yang lebih berwarna juga, contohnya kalau di Caliburn ini kayak kaki, terus tangan, bagian waist-nya juga jadi ada warna merah. Terus ini ada runner khusus frame-nya G-frame. Oh iya, biasanya Shokugan atau Candy Toys tuh harus dirakit ya. Meskipun beberapa di dalamnya tuh ada kayak part yang udah jadi, ya intinya mah harus tetap dirakit. Dan part armor ini nanti bakal digabungin sama part frame yang kalau dipretelin itu bentuknya jadi kayak gini kurang lebih. Konsepnya G-frame itu adalah mainan Gundam yang punya inner frame dan dikasih armor biar articulated. Sebenarnya G-frame sama G-frame FA ini bedanya ada di bagian armor. Kalau FA itu udah full armornya. Soalnya G-frame yang pertama itu masih ada kayak apa ya? Bolong-bolong, kopong-kopong. Terus artikulasi G-frame FA ini juga jadi lebih luas dan kurang lebihnya bisa nge-recreate gimmick-gimmick ikonik dari sebuah mobile suit. Contohnya kayak Caliburn ini yang punya apa namanya? Variable pod rifle. Nah, namanya itu yang thruster belakangnya tuh bisa dibuka kayak gini. Terus konektornya juga punya artikulasi yang luas. Jadi ya mungkin ntar bisa diposein macam-macam ya. Mari kita coba lihat. Buat detail armor G-frame ini sebenarnya punya pendekatan yang lebih beda daripada Gunpla-nya. Lebih ke original detail kali ya. Tapi emang setiap mainan Gundam tuh punya pendekatan desain dan detail yang beda-beda sih. Contohnya kayak G-frame ini yang detailnya tuh ada yang banyak garis-garis panel line, ada yang armornya berlayer-layer. Biasanya juga bentuk proporsinya tuh lebih kotak mencongki gitulah. Cara ngerakitnya juga gampang banget. Setelah armornya dipretelin kayak gini, ya tinggal dipasang di bagian frame-nya. Cuma jangan kaget aja kalau Shokugan ini plastiknya keras, terus kadang-kadang ya kalau ngerakit tuh bisa sakit lah tangan-tangan tuh. Karena emang material plastiknya tuh beda sama Gunpla. Kalau Gunpla kan materialnya lebih khusus kali ya. Kalau si Shokugan ini ya plastiknya kayak plastik aja gitu. Maaf banget nggak tahu nama plastik persisnya tuh apa, tapi ya tadi jangan kaget aja kalau ngerakitnya agak keras dan bikin sakit-sakit jari. Tapi setelah seri Gundam Seed Freedom ya, entah itu Mobility Joint atau G-Frame FA atau Gashapon, Bandai itu udah pakai plastik yang beda. Kalian kalau main Gunpla yang plastiknya zaman sekarang tuh tahu lah ya, feelsnya tuh jadi lebih nyoy, lebih soft gitulah. Nah, kurang lebih Shokugan dan Gashapon tuh sekarang udah pakai plastik yang kayak gitu, cuma lebih tipis kali ya. Kalau ada parts padat berbeban yang digerakin tuh mungkin jadi gampang copot, cuma ya menghilangkan sakit-sakit di tangan kalau lagi ngerakit aja. Dan ini kalibarnya udah mau jadi, tinggal pasang kepala sama variable pod rifle, yoi. Dan ini dia G-Frame FA Gundam Caliburn. By the way, ini pertama kalinya saya rakit G-Frame dan first impressionnya buat saya positif lah. Kalian bisa punya mainan Gundam yang tingginya mungkin hampir segede HG kali ya, 3/4-nya lah. Punya detail yang beda, ngerakitnya gampang banget. Kalau ngelihat coloringnya bagus banget lah ini, kalian gak usah capek-capek pakai stiker lagi. Buat kualitas produk yang dalam tanda kutip nih ya, Candy Toys, ini mah udah super banget lah. Contohnya kayak Caliburn ini yang harusnya kan sebadan-badannya tuh dikasih clear part ya, terutama di bagian warna hitamnya ini ya at least masih ada warnanya lah, warna hitam gitu. Matanya berwarna metallic green dan yang bikin saya kaget juga ini sensor kecil kamera di atasnya juga diwarnain metallic green. Terus bagian torso sama bagian kaki juga udah warna merah. Sama ada warna kuning kecil di bagian detail pipinya Caliburn. Nah, buat artikulasi, tangannya tuh bisa naik ke atas banget dan yang paling penting ini nggak pakai ball joint. Wah, keren banget. Bagian siku bisa nekuk 90 derajat lebih dikit dan bagian bahu ini bisa dimajuin ke depan. Cuma bagian bahunya tuh agak gampang copot kalau digerakin. Sebenarnya bisa aja nggak copot, cuma triknya tuh kalau digerakin kayak gitu harus agak diteken bahunya. Gak tahu ya, keren yang gak pakai ball joint tuh jadi kayak lebih robot aja, nggak kayak mainan bentuknya. Bagian paha dan lututnya udah pakai double sided joint, jadi bisa nekuk mampus mentok kayak gini. Dan ball jointnya tipe yang bisa dimiringin kayak gini, tapi kehalang sama armor front skirt depannya, jadi nggak bisa naik ya, you know lah ya. Harusnya kan bisa gerak tuh front skirtnya. Bagian kakinya tipe yang gerak sendiri-sendiri, jadi depannya harus digerakin sendiri, belakangnya juga kayak HG Aerial lah.
lah. Kemiringannya pas sih buat diberdiriin. Lagian ngapain juga Caliburn bisa mentok-mentok kayak gitu, orang dia terbang bisa jadi high mobility mode. Tapi ya kakinya nggak bisa dilipat buat nge-recreate gimmick high mobility mode-nya. Badannya ini bukan ball joint, bisa bungkuk ke depan belakang dan bisa miring-miring kayak gini. Cukup solid lah karena tadi bahan plastiknya yang saya bilang. Kepalanya pakai ball joint, jadi bisa gerak muter-muter luas. Dan yang spesialnya adalah bagian lehernya bisa ngangkat gerak ke atas. Kalau pakai joint lehernya doang cuma bisa naik segini, tapi dikombinasiin dengan ball joint jadi bisa lebih danga ke atas kayak gini. Let's go, mari kita coba posingin G-Frame FA Caliburn ini. Yang pertama ada pose waktu Caliburn-nya muncul tuh, muter-muter kan. Terus buat pose standar ya oke lah, siluetnya masih Caliburn banget. Cuma buat saya ya ini weaponnya kayak terlalu tipis. Harusnya bagian depannya tuh agak lebih bervolume sedikit, tapi ya udahlah ya, kan namanya juga Candy Toys. Ngomongin Candy Toys ini tuh price point-nya lumayan kan. Satu kotak include pajak Jepang tuh 10%, sekitar 750 yen tadi. Kalau belum ya mungkin sekitar 680. Harga sekotaknya tuh kan hampir 1500 yen ya. Mau reminder dulu nih, di bahasan video sebelumnya saya kan udah bilang kalau misalnya kalian mau jajan Candy Toys, alangkah lebih baiknya kalau pre-order, soalnya harganya jauh lebih murah. Nah, yang mau saya highlight di sini tuh adalah Candy Toys. Buat orang Jepang sih 750 yen kayak sekali nyemil atau sekali makan ya. Terus misal G-Frame FA ini kan butuh 2 kotak yang harganya 1500 yen. Ya kayak ngeskip sehari makan aja gak sih? Coba dipikirin dulu ya sampai sini. Lanjut, saya mau bahas nih. Caliburn ini sebenarnya kalau dilihat-lihat ada kayak colokan-colokan buat gunbitnya. As always lah ya, yang ternyata gunbitnya tuh emang ada, tapi seset dengan G-Frame Aerial Rebuild yang dijual di Premium Bandai. Yes, jadi Aerial Rebuild tuh nggak dirilis secara reguler. Gagang beam saber dari Caliburn ini nggak bisa dicabut, terus sama yang tadi saya bilang gimmick kakinya yang high mobility mode-nya tuh nggak bisa karena kakinya nggak bisa nekuk ya. Buat posing sih sebenarnya udah sangat amat proper, dibantu dengan beberapa artikulasi yang sampai mentok-mentok kayak gitu, ya hampir semua pose bisa sih. Dan ini ada perbandingan G-Frame Caliburn dengan beberapa produk Shokugan lainnya kayak Gundam Converge, Mobility Joint. Mungkin saya coba bahas dulu kali ya dengan produk yang sama-sama punya artikulasi, yaitu adalah Gundam Mobility Joint. Sebenarnya kalau mending ya udah saya bahas di video sebelumnya, ya jelas mending G-Frame lah. Dengan harga yang hampir sama, G-Frame ini punya bentuk yang lebih real type, jadi mudah dicerna lah desainnya sama fans-fans Gundam. Tapi Candy Toys tuh emang collectible sih, jadi tergantung kalian sukanya yang mana. Kalau suka SD Mobility Joint, kalau suka real type ya ambil G-Frame ini. Terus ini ada high grade Gundam Caliburn yang ukurannya tuh dibanding G-Frame ya sekitar 3/4-nya lah. Menurut saya Gunpla dan G-Frame atau Shokugan ini tuh nggak bisa dibandingin head to head karena udah pasti beda lah. Dari production cost aja nih ya, semenerka-nerka dan so-taunya saya Gunpla tuh jauh lebih efisien lah ketimbang produksiannya Shokugan. Makanya price point di Gunpla itu bisa 2000 yen dengan dikasih gunbit dan kualitas Nana Ninu, sedangkan Candy Toys ini 1500 yen yang kualitasnya kayak gini doang loh ya. Kalau dibandingin head to head, tapi ya nggak masuk sih. Candy Toys jelas lah punya charmnya tersendiri. Jadi Gunpla dengan Gundam Collectibles tuh ya itu tadi yang saya bilang nggak bisa dibandingin. Tapi apakah Caliburn ini bisa dijadiin substitusi buat kalian yang belum dapat HG Caliburn? Buat saya bisa iya, bisa enggak. Tergantung. Kalau kalian cuma suka Caliburn doang nih ya, ambil aja G-Frame ini kualitasnya udah oke banget. Cuma kalau kalian mau ngoleksi segeng nih semua mobile suit dari Gundam The Witch from Mercury, ya itu jelas better Gunpla aja lah. Udah lihat kan tadi Aerial Rebuild aja nggak dijadiin barang reguler. Seperti yang tadi saya bilang lah, ini tuh lebih kayak collector's item atau lebih tepatnya Gundam Collectibles. Sekarang balik lagi nih ke topik yang tadi saya udah bahas tentang Candy Toys. Kalau orang Jepang yang tadi saya bilang 1500 yen tuh kayak nge-skip 2 kali makan lah. Kalau udah diimpor ke sini, rate-nya tuh bisa 2 kali 200 ya, 1500 kali 200 aja udah 300.000 kan. Bisa buat belanja seminggu masak nggak sih? Jadi gimana ya? Konsep Candy Toys di sana sama di sini tuh udah nggak apple to apple lah. Jatuhnya udah bukan mainan jajanan lagi nggak sih? Yang kalau kalian pengen nebus tuh beneran harus nabung kan? Nyemil apa coba yang price point-nya 300.000? Kecuali kalau kalian super duper sugih ya udahlah ya nggak usah ikutan komen. Kalau dikonversiin ke Kinder Joy ya, ibaratnya 2 kotak Shokugan ini tuh setara dengan 6 Kinder Joy. Jadi apakah ngoleksi Candy Toys atau Shokugan kayak ginian worth banget? Tergantung juga. Kalau kalian dapatnya harga pre-order yang saya bilang murah banget, itu tuh hampir 11-12 lah sama kayak kalian beli langsung di Jepangnya. Bentar ini, yang jadi perhatian juga, Candy Toys ini tuh nggak ada reissue. Jadi kalau kalian punya sebuah karakter favorit terus kelewat, dan misalnya karakter ini tuh populer banget, laku banget gitu, ya antara goodbye aja atau kalian mau nebus dengan harga yang sangat amat tinggi. Buat saya, ngoleksi Candy Toys ini sangat amat challenging karena saya ogah banget ya beli harga ready. Tapi sekalinya nemu yang murah nih ya, biasanya saya lebih memprioritaskan jajan Candy Toys ini ketimbang
ketimbang barang lainnya. Cobain deh beli sekali kalau berani, ya nggak nanggung aja kalau ntar beranak pinak. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah dadah dadah.